Penemuan properti terbaru di kawasan Parung Panjang, sudah 2 lantai, 3 kamar tidur dengan luas tanah 72 meter persegi, tapi harganya masih 700 juta aja. Seperti apa detailnya? Stay tune terus bersama Aris Konsultan. Halo Bapak Ibu semua, hari ini Aris nggak sendirian, Aris langsung ditemani sama sales manajernya dari perumahan ini. Kita jangan sebutin dulu ya bos ya. Betul. Nanti di akhir video kita bakal spill perumahan apa. Yang pasti kita bakal ngobrol-ngobrol apa aja kelebihan dari perumahan, seperti apa promonya, apa benefitnya. Oke, kita langsung mulai ya. Perkenalkan dulu dengan Bro, siapa bro? Saya dengan Ali. Bro Ali sebagai sales manager ya bro ya? Betul. Oke bro. Bro, ini kan bisa dibilang Parung Panjang ini kawasan yang lagi berkembang ya sekarang ya? Bener banget. Karena dekat banget sama kawasan Serpong. Betul, terutama yang depannya B, belakangnya D lah ya. Enak banget tuh. Ada Dia tengahnya satu huruf ada gitu tengahnya ya? satu huruf. Jadi ya dia pengembangannya udah masif banget dan sekarang pengembangannya itu udah deket banget sama kawasan Parung Panjang. Nah, Parung Panjang sendiri lokasi rumah kita itu cuma 7 menit aja ke stasiun. 7 menit ke stasiun Parung Panjang. Kalau kita mau ke yang depannya B, belakangnya D itu kurang lebih cuma 20 menit aja. 20 menit ke kawasan itu ya. Berarti ke tolnya juga deket dong. Ke tolnya deket. Karena udah nyampe sana, mau ke tol, mau ke mall, mau ke rumah sakit, sekolah, internasional, semuanya ada. Oke, sebelumnya gua tanya dulu nih bro. Kenapa sih lu milih area ini untuk di-develop di sini gitu? Why gitu? Sebenarnya simple. Jadi area ini tuh menurut kita ya sebagai developer ini akan mengulang kejadian kalau yang teman-teman tahu daerah dulu ada Cisauk. Cisauk dulu 5 tahun yang lalu juga sama mirip kayak kita. Nah, mungkin teman-teman juga sekarang udah kalau untuk nyari rumah harga range cicilan 2-3 jutaan, mungkin udah banyak denger daerah Tenjo, Daru, ataupun Maja. Betul. Nah, kita jauh lebih deket ke daerah Serpong ini dibanding mereka. Makanya kenapa kita pilih ini, karena ini momentumnya udah tepat banget. Cisauk itu sekarang harganya untuk rumah 1 lantai itu udah relatif ada yang nyentuh 1M. 1M ya? 1M loh, 1 lantai loh. 1 lantai nah, ya? kita 2 lantai kita cuma 700 jutaan aja. Oke, menarik. Bro, ini ya, Parung Panjang kan, ya jujur ya, banyaklah perumahan di sini. Bener. Ya. Nah, kenapa, why people must buy di sini gitu? Nah, ini menarik banget sih. Kenapa Kalau tuh? dilihat dari harga, kita sebenarnya tidak ada perbedaan sama yang lain lah. Harganya sama, 1 lantai kurang lebih 400 juta, 2 lantai 700 juta. Cuma pembedanya ini yang sangat menurut saya hal yang penting. Kenapa? Karena kita menawarkan satu rumah ini dengan luas tanah yang beda dari yang lain. Kenapa beda? Kita kasih yang lebih gede. Rata-rata orang sekarang jualan rumah itu kurang lebih tanahnya itu dimensi luas tanah itu 60 meter persegi. 60. Kita kalau untuk yang 2 lantai itu tanahnya 72. Kalau yang 1 lantai? 66. Jadi masih tetap lebih. Betul. Dan Oke. dari segi fasad, karena kita bukan tanah 60, karena tanah 60 itu rata-rata ada yang fasadnya lebarnya 5, panjang 12. Oke. Kalau enggak dia lebar 6, panjangnya 10. Kita semua itu lebarnya 6, kita panjang 11 untuk yang 1 lantai, untuk yang 2 lantai itu panjangnya 12. Oh, oke. Nah, jadi jangan tertipu dengan harga kayak kesannya, oh kita lokasi kita deket, tapi kita harus cek dulu tanahnya itu berapa. Karena sekarang aja ada yang jualan itu tanahnya di bawah 40. Dimensi tanahnya 30-an menurut gue sih nggak manusiawi sih. Oke. Gitu. Nah, Oke, kita oke. kan mau punya rumah itu kan biasanya long term ya. Kalau kita tanahnya gede, ya otomatis karena tanah itu nggak nyusut. Karena nggak nyusut ya, tetap aja segitu ya. Dan nggak Betul. bisa nambah lagi Dan bro. nggak bisa nambah lagi. Nah, Iya. kalau udah beli tanah yang contoh kita ngomong tanahnya 33 nih, Iya. ya selamanya apa yang kita beli sertifikat nggak akan berubah tuh. Ya, paling Tanahnya 33, kita tapi bangunannya tendang bisa ditambah. tendang rumah tetangga gitu ya. Iya. Kalau dijual. Kalau mau gedein ya harus beli kafling sebelah dong, rumah sebelah. Iya, Nah, tapi iya, kalau iya. kita di sini kan tanah udah 72. Karena ada 2 ya. Dan masih ada lahan sisa di belakang nanti bisa dikembangkan juga. Gitu loh untuk penambahan ruangan atau nanti mau dibangun 2 lantai full. Kalau yang 1 lantainya menariknya campaign kita sekarang adalah langsung huni, nggak perlu renovasi lagi. Langsung huni, nggak perlu renovasi. Karena secara bangunan kita udah hampir saya katakan full bangunan. full bangunan Di ya. belakang itu hanya sisa open space sedikit hanya untuk service area. Oke. Gitu. Nah, bro, untuk lokasinya sendiri nih Parung Panjang kan dari sekian banyak perumahan,
lokasinya ini ada di mana sih? Kita lokasinya tepatnya, ya kalau ngomong kecamatannya Parung Panjang, kita di Jalan Raya Cikuda. Jadi posisi perumahan kita itu tidak masuk gang nih. Jadi benar-benar di jalan raya, aksesnya itu langsung dari jalan raya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin nanti cari-cari rumah daerah Parung Panjang, ada yang lebih murah? Ada. Tapi biasanya positioningnya itu dia di dalam. Masuk ya Masuk. berarti ya. Kalau di sini benar-benar jalan boulevard langsung masuk. ya. Itu truk juga di depan lewat ya. Betul. Aksesnya jadi bagus Aksesnya ya. gede lah, jalanannya gede. Dan kalian pun di sini untuk kekhawatiran ada kendaraan gede, di sini semua udah beres sih. Oh gitu? Iya. Sekarang Jadi, udah nggak ada truk gede lewat. udah nggak boleh. Oh. Kan di stop sama Gubernur kita ya. favorit saya sekarang, Asik. Bapak KDM tuh. Jadi Bapak KDM tuh bener-bener luar biasa menurut saya karena dia mikirin keselamatan lah. Karena yang kita tahu tuh sebenarnya kalau teman-teman mungkin cari ya, pemberitaan itu pasti ada lah ya. 5 tahun ke belakang itu sebenarnya angka kematian di jalan tuh 200 Banyak orang. banyak banget korban ya. Karena Makanya truk-truk dievaluasi, akhirnya untuk truk itu memang di stop sekarang. Dan Nyaman dia akan banget ya. bangun jalur alternatif langsung memang khusus buat mereka. Memang Jadi nyaman tidak banget akan sih lewat sekarang. lagi untuk kayak nyatu sama residensial gini udah enggak. Oke, mantap. Jadi lokasi udah, akses udah, fasilitasnya bro. Fasilitas. Kalau di sini akan ada fasilitas apa aja nih bro? Kita fasilitas tuh ada clubhouse, di dalam clubhouse-nya nanti ada gym sama ada swimming pool juga, ada children playground, ada jogging track, dan kita nanti akan ada sarana ibadah juga. Jadi untuk fasilitasnya itu kita cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan yang tinggal di sini. Selengkap itu? Selengkap itu. Oh jadi sarana ibadah juga ada Sarana ya? ibadah juga ada. Padahal sebenarnya lahan nggak terlalu besar. Lahan nggak terlalu besar. Kita ya dibilang gede banget enggak, kecil juga enggak. Kita Berapa? 8,8 hektar. Oh 8,8 hektar lahannya. Gitu. Target akan ada berapa unit di sini? Target itu kurang lebih kita saat ini 500 sampai 600 unit aja. 500 sampai 600 Jadi bisa unit. dibayangin nih, kadang-kadang kita mungkin ke perumahan lain ada yang 8 hektar itu bisa 800 unit. Nah kita itu 8,8 hektar kita hanya sekitar 5 sampai 600 unit. Berarti jalannya lebih besar-besar. Itu satu, yang kedua adalah berarti kita fasilitas hijaunya pun cukup banyak memadai. ya. Ada green belt juga ya rencananya? Green belt Jogging mungkin track. ya saya nggak bisa katakan sampai green belt lah Oh, ya. iya. Jogging Tapi track lah ya. jogging track sama kayak sarana lahan-lahan hijau itu cukup banyak di sini. Lebar jalan depan rumah berapa? Lebar jalan depan rumah kita 6,5 meter. 6,5 meter. Kalau untuk boulevardnya kita di 10 sampai 12. Oke. Nah, di dalam klaster pun kita ada jalan boulevard klaster itu 8 meter. Oh, jadi unitnya masih ada. Ada unit dong pasti kan di Ada. Jalan Boulevard itu ada yang Dan dipasarkan. tapi kita kan? belum pasarkan. Oh, masih Kalau yang disimpan itu ya. belum. Masih simpan. Jadi yang harga sekarang launching ini masih yang bukan di Boulevard. Bukan di boulevard tapi positioningnya itu yang paling depan. Oke. Klaster kita itu bedanya, kita launching klaster pertama ini klasternya posisinya paling depan di dalam kawasan kita. mantap, Kalau yang mantap. tempat lain kan rata-rata launching pertama nih biasanya kasih yang belakang, kita kasih yang depan. Oke, mantap. Bro, tadi kita udah bicara lokasi segala macam, sekarang kita bahas mengenai produk ya. Menurut Bro Ali ya, produknya Bro Ali ini tadi kan selain dari segi tanah, nah kita bicara mengenai bangunan ya sekarang. Bangunannya kelebihannya apa aja nih? Kalau dari segi bangunan ya saya bisa katakan bahwasannya kita itu dengan harga yang segini kita nawarin dengan spek yang memang lebih bagus. Lebih bagusnya dari mana? Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini untuk tampilan depannya nanti klien itu dapetnya persis kayak begini. Jadi sudah termasuk kanopi. Kanopinya persis dan carportnya kita udah full keramik. Wow, carportnya udah full ya. Berarti bener-bener ya. Udah free. Bener-bener Ini nggak persis. Nggak Usah ada renovasi lagi. Makanya usah kalimat renovasi, ada ya. perubahan itu kita nggak akan ada perubahan lagi di bagian tampak depan. Itu tagline-nya apa? Rumah bukan Sekedar tempat tinggal. Maksudnya apa tuh? Ya rumah itu banyak lah. Tapi kita itu pengen kasih value saat orang beli rumah, itu value-nya tuh bener-bener dia ya dia udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi lah. Jadi otomatis tuh kayak dia harus nyiapin biaya segala macem, ataupun dia harus renov banyak-banyak, itu udah nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya. Dan lagi kita pun menawarkan dengan bukan sekedar tempat tinggal itu adalah, karena gini, kita mau beli rumah dimanapun bisa, tapi Betul. ternyata beli rumahnya ukurannya kecil, tanahnya kecil. oke. Nah kita kasih tanahnya pun ideal, karena sekarang itu tahun ini ya 2026 untuk ukuran 72 sama 66 ini dibilangnya Langka ya? gede loh, dibilangnya Iya, gede. dibilangnya Dulu gede. kita ngomong nih 10 tahun lalu Iya, 2016 iya. nih. Ya ampun, tanah 72 itu udah kecil, men. Kecil ya. Nah sekarang itu makanya saya bilang beli rumah itu harus mentingin tanah sama nanti yang didapat tuh apa aja. Oke. Nah yang untuk kalau ngomong spek bangunan ini depan udah persis.
Depannya persis. Udah Terus persis. selain depannya apalagi yang didapat Depannya nih? ya kita ya standar lah ya. Ini untuk pintu kita udah pakai smart door lock lah ya. Smart door lock. Itu udah sekarang tuh Udah umum lah udah ya? umum lah. Saya nggak ngomong itu berlebihan, tapi kita udah kasih juga. Oke. Plus kalau yang untuk satu lantai itu kita untuk bangunannya udah hampir full bangunan semuanya. Full bangunan sampai belakang. Sampai belakang. Di belakang itu hanya sisa kurang lebih 1 kali, ya let's say sekitar 1 kali 2 itu untuk service area, tempat taruh mesin Udah ada cuci. temboknya belum? Udah ada temboknya. Tingginya berapa? Tinggi temboknya itu kurang lebih kita di 2,3 meter. 2,3 meter. 2,3 Berarti meter. bener-bener ya kalau beli rumah di sini tuh udah nggak usah renovasi, Nggak usah nggak usah renovasi. ninggiin tembok juga ya. Betul. Temboknya udah tinggi, pokoknya Udah tinggal proper bawa lah. barang-barang sama. Ini kalau ngomong nggak ada temboknya, saya jadi langsung mikir kita bukan rumah subsidi ya guys. izin. Jadi sorry nih, kita bukan rumah subsidi. Tampilannya aja bukan kayak rumah subsidi loh. Tapi mantap, harganya mendekati rumah subsidi untuk yang satu Asik, lantai. Yang satu lantai ya. mendekati Nah, rumah karena satu subsidi. lantai itu cicilannya kalau ngambil agak panjang itu masih dapat 2 jutaan. Cicilan cuma 2 juta. Kalau untuk yang tipe 2 lantai itu 3 jutaan. Oke, berarti sekarang kita udah bahas. Tadi kan baru kelebihan dari bangunan depannya ya. Betul. Terus ada kelebihan apa lagi sih yang kira-kira ditawarkan oleh perumahannya Bro Ali ini? Saya ngomong jujur, kalau untuk tipe 1 lantai, kelebihannya adalah kalian nggak akan dapat layout yang sama di perumahan lain. Kalau yang 1 lantai, Asik. kenapa? Karena untuk 1 lantai kita itu untuk kamarnya, kan ada Gede-gede. 2 kamar. Iya. Nah, kamar anak dan kamar master itu hampir bisa dikatakan nggak ada bedanya. Gede-gede Kenapa? kamarnya. Karena kamar master kita itu ukurannya 3x3. Nah, kamar anak kita itu 2,8x3. Berarti mirip lah ya. Jadi mirip. Jadi Mirip. kayak bahasanya kan kalau misalkan ada yang suka kamar utamanya di depan atau di belakang itu udah nggak jadi kendala Oke. gitu. Dan nah ini kelihatan nih dari sini nih. Ini kan kita kan 1 lantai 2 lantai. Iya. Tinggi dari ceiling kita yang 1 lantai itu 7 meter. Titik tertingginya Itu beneran udah pernah diukur? beneran diukur. Wih, mantap. 7 meter dan Itu lantai 1 lah, maksudnya yang Satu satu lantai. lantai ya. Jadi kalau untuk bikin mezanin tuh kita nggak maksa bikin mezanin. Mezaninnya tuh proper. Jadi kayak saya naik ke atas Tinggi mezanin. kita berarti aman ya? Aman, nggak Nggak mentok. akan mentok ya kepala Sama ya? sekali nggak mentok. Makanya itu yang saya mau bahas. Itu nggak mentok sama sekali. Kalau tempat lain tuh rata-rata paling mezanin 5,5, 6 meter itu pasti mentok. Dan konsepnya tuh rata-rata kalau mezanin tuh yang atapnya lancip banget. Kalau kita atapnya tuh kayak ada topinya. Jadi kesan titik puncaknya itu tidak ada sudut mati di masing-masing sudut. Asik, kita kan Gitu. sudut mati. Nggak ada sudut mati. Karena sudut mati itu yang bikin kita mentok biasanya. Oke. Di sudut mati itu pas kita berdiri mentok. Nah ini Iya. kita berdiri di sudut matinya aja, kita tuh masih selisih 20 cm lah, ada 2 meter. Masih lega ya berarti Masih ya. lega banget, jadi Oke. enak banget. Terus ada lagi mungkin kelebihan yang 1 lantai? Kayaknya itu. Itu Kalau aja mau ya? lebih detail, mending datang sih. Nah, mending datang ya. Mending datang lihat langsung. Datang ya. Kalau nggak nanti kita bakal spill untuk review dalam rumahnya seperti Betul. apa. Bapak Ibu yang pasti subscribe dulu channelnya Konsultan Q supaya begitu kita spill dalamnya Bapak Ibu langsung dapat notifikasinya. Bro, sekarang lanjut untuk yang 1 lantai, untuk yang 2 lantai Yang coba ya 2 kita lantai. geser ya. 2 Oke. lantai nih. Untuk yang 2 lantai apa coba Kalau 2 kelebihannya, lantai Bro? sih, saya udah nggak pernah mau pungkirin kelebihan dari 2 lantai itu adalah tanah sih. Tanah. Luas tanah. Luas Ini tanah kayaknya itu, kurang kesini deh kita coba sini luas lagi. tanah itu nggak akan bisa dipungkiri. Karena Karena- gimana, Bro? Jujur, kalau ini memang tanahnya lebih gede, tapi selisihnya itu 6 meter persegi. 6 meter persegi ini ya rata-rata selisihnya kan nggak jauh dari 6 60. kali 1 ya. Nggak jauh. Nggak Tapi jauh. ini tanah 72. 72. Selisihnya 12 meter. Berasa ya kalau 12 Berasa ya? banget. Jujur berasa banget. Berasa ya? Berasa banget. Oke lah, dari segi layout kita nggak akan ada yang perbedaan yang terlalu signifikan sama perumahan lain. Tapi secara dimensinya kan jadi lebih gede. Iya. Terus di belakang masih ada backyard yang cukup besar nanti buat pengembangan rumah lagi nanti. Iya. Kan ke depannya kayak contoh ada mau nambah ruangan, nambah kamar. Ini kita udah 3 kamar ya, by the way ya. Masih bisa jadi 4 kamar ya? Bisa banget. Bisa ya? Bukan nggak bisa, bisa Atau banget. 5 kamar bisa dilotengin 5 kamar ya? juga bisa. Tapi 5 Ditambahin. kamar agak maksa lah ya. Aha. Tapi kalau 4 kamar ini proper. Proper ya? Proper Karena tambah banget. 72 ya? Proper banget. Plus Oke. di bagian depan juga kita ada di kamar utama kita ada balkonnya. Akses iya. balkon hanya di kamar utama aja. Karena kita tahu yang beli rumah di sini rata-rata tuh keluarga baru, mungkin baru punya anak. Jadi secara faktor safety-nya akses untuk balkonnya kita dari kamar utama. Jadi hanya yang bisa akses kamar utama aja ya? Betul. Maksudnya buat orang tuanya
meratapi nasib atau cari inspirasi nih? Kalau nanti contoh lagi ngambek, satunya bisa ini bisa disetrap di sana. Benar. Buat tempat punishment berarti. Buat tempat punishment bisa. Nah, terus juga kalau ini kondisinya kita di bawah tuh ada kamar orang tua atau kamar tamu lah. Jadi kalau yang ada orang tua pun ya so far lebih aman. Jadi kamar utamanya sebenarnya di atas Di ya? atas. Di atas. Aksesnya langsung ke balkon. Oke, kalau nambah kamar lebih ideal di atas atau di bawah? Di bawah pastinya. Bawah ya? Di bawah. Berarti bawah 2 kamar, atas 2 kamar. Betul. Oke. Terus dari segi bangunan apalagi nih yang menurut Bro Ali ini suatu kelebihan dari produk? Kalau dari segi bangunan ya secara spek kita udah double dinding juga, itu udah. Tadi smart door lock juga kita udah dapet. Oke. Plus kalau kayak ya saya nggak bisa pungkiri dimensi sih. Dimensi ya balik Dimensi lagi ya? balik lagi. Sama ya finishing kita juga cukup apik lah. Oh, oke. Gitu. Karena kan ujung-ujungnya bangun rumah kita nggak pakai emas atau perak sih. Kita pakainya semen, pakai ini. Tapi ya kita berusaha untuk tetap kasihnya yang terbaik lah secara kualitas dan ya faktor dimensi sama luas tanah itu nggak akan bohong sih. Nggak akan bohong ya? Itu nggak akan Jangan bohong. sampai nyesel ya maksain sekarang, nanti udah anak semakin gede baru deh mikir. Bingung karena Iya. ya contoh nih sekarang ada yang jualan rumah tanah 30 lah. Saat nanti ada penambahan anggota atau butuh ruangan lebih gede, nggak ada alternatif. Nggak bisa napas. Nggak bisa udah, ngapa-ngapain nggak lagi bisa, karena ya. bangunanku udah maksimal. Benar. Nah di sini tanah lebih besar, bangunan bisa lebih dikembangkan lagi ke depannya. Jadi bangunan standar aja udah 3 kamar ya? Betul. Oke. Nih menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang setelah bangun produknya menarik, kita bahas mengenai harganya bro. Harganya. Ya Oke. harganya tadi udah sempat Udah disinggung-singgung. sempat di-spill lah ya, Ya, harganya sempat ya. di-spill kalau yang 1 lantai 400 juta, yang 2 lantai 700 juta. Betul. Tapi kita ngomong itu kan masih estimasi ya. Takutnya 499 tuh 400 juta juga, Bro. 799 700 juta juga. Harga Nah. pastinya berapa, Bro? Kalau untuk harga cashnya kita di 480 jutaan kalau 1 lantai. 480 juta. Kalau 2 lantainya itu kita di 700 awal, 702. 702. Oke. Gitu. Nah, kalau KPR Kalau KPR harganya nggak jauh, karena kita KPR pun benefitnya banyak. Kita benefitnya untuk surat-surat kita udah free semua, sampai peningkatan PSHM, plus biaya KPR-nya kita udah free semuanya, sampai biaya asuransi jiwa, kebakaran itu free. Jadi konsumen udah nggak perlu pusing soal biaya-biaya. Jadi Paling- cuman cukup fokus ke cicilan aja. cicilan aja. Tapi di sini ada DP nggak sih? Ada DP. Ada DP. DP kita 5% dan enaknya DP-nya bisa diangsur 10 kali. Angsur 10 kali. Jadi kurang lebih kalau misalnya rumah harga 480 juta, anggaplah 500 ya. DP-nya 5% 25 juta. 25 juta angsur 10 kali. 10 kali. Berarti 2.500.000. 2 jutaan per 500. bulannya. Oke. Angsurannya Angsurannya kalau ngambilnya panjang itu masih kena di 2,7 2,8. itu 20 tahun. 25. 25 Kalau tahun. 20 tahun itu kurang lebih udah kena pala 3 awal. Oke, berarti untuk 20 tahun 3 jutaan ya. Betul. Nah, untuk yang 2 lantai Kalau 2 lantai kita di 3 jutaan untuk cicilan DP-nya dan nanti kalau untuk cicilan KPR-nya itu kita startnya itu udah 3 jutaan, memang angka yang gede. Tapi kalau di 20 tahun tuh udah kena 4 jutaan sih. 20 tahun di 4 jutaan. Udah 4 jutaan awal. Oh, oke. Jadi let's say sebenarnya simpelnya kalau yang budgetnya cicilannya 2 sampai 3 juta aman ambil 1 lantai. aman 1 lantai. Tapi kalau budgetnya itu sekitar cicilannya sekitar kepala 4 hampir ke 5, 2 lantainya oke. Oke. Dan itu nggak perlu pusingin lagi soal nyiapin dana gede. Karena sudah Karena include sudah semua. include semua soal biaya. Dan sebenarnya yang teman-teman perlu highlight adalah program cicil DP itu sebenarnya menguntungkan buat teman-teman. Kenapa untungnya, Bro? Karena bisa dikatakan Kalau yang lain kan banyaknya bayar Booking fee langsung akad booking ya? fee langsung akad. Kenapa ini malah untung nyicil DP? nggak enak juga ngomongnya sih. Nggak Karena enak ya? kalian itu sebenarnya kalau booking fee langsung akad tuh agak dibohongin sih. Agak dibohongin. Dibohongin itu dalam artian adalah bukan kalian nggak bayar DP loh. Ah, Tapi DP kalian itu dimasukkan ke plafon bank. ke harga ya. Nah, sedangkan DP yang kalian angsur di sini yang 5% dicicil 10 kali itu DP-nya mengurangi harga. Murni ya berarti Murni. ya. Jadi mengurangi plafon harga. KPR yang 1 lantai itu kurang lebih di 460 jutaan kok. Oh, oke. Kalau yang 2 lantai itu masih kepala 600-an. 600-an. Makanya saya bisa katakan sebenarnya cicilan DP itu cicilan 0% di tahun pertama. Oh Karena nggak iya, pakai bank. betul. Karena nggak pakai- Jadi nggak kena sama bunga. dengan kita bayar angsuran bank tapi nggak kena bunga. Bener. Karena kita bayar langsung hajar pokoknya Betul. ke developer. Betul. Nggak kena bunga. Oh itu untungnya Dan ya. yang paling kan sekarang saya ngomong gini keadaannya, banyak klien itu sekarang
klien udah pinter lah sekarang, udah banyak nonton, banyak review, banyak edukasi lah. Sekarang internet luas. Khawatir gak sih beli rumah, rumahnya belum jadi tapi kita udah dipaksa akad? Kan iya juga kebanyakan sih. begitu sekarang. Jadi Iya, kita iya. promo booking fee langsung akad, ya rumah belum jadi inden. Nah saat dia udah akad dan rumahnya nggak jadi, dia udah nggak bisa berhenti nyicil. Kalau ini Kalau di sini kita kenapa kita bikin DP dicicil 10 kali? Karena saat nanti selesai cicil DP, rumahnya Rumahnya udah jadi. Saat rumahnya jadi, baru akad. jadi ketika akad, pulang dari akad tuh udah langsung bisa serah terima unit Betul. dong. Langsung Betul. terima kunci ya. Betul. Oh, itu kelebihannya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, sekarang harga udah. Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih, Bro Ali. Promonya apa, Bro? Promonya sebenarnya udah banyak banget tadi. Udah pasti tadi free biaya surat-surat. Hmm, Pokoknya semua biaya lah, biaya KPR juga udah free. Oke. Smart door lock. oke. Kanopinya Hmm. sama carportnya kita juga udah free. Hmm. Plus untuk yang nonton di video ini kita masih dapat tambahan free internet 1 tahun plus Asik. wifi 1 tahun. Wih, dapat internet 1 tahun. Internet sama wifi bedanya apa, Bro? Internet sama salah. Hah? Internet wifi plus IPL. Oh, internet dan IPL 1 tahun free 1 ya? tahun free. 1 lantai sama 2 lantai? 1 lantai 2 lantai. Mantap. Ada lagi, Bro? Tambahin lagi promonya? Ya DM aja dulu. DM aja dulu. Survei dulu. Asik, survei ya. Survei dulu. Pokoknya harus DM, tanya lokasinya di Bener. mana. nanti- Cocok, kita survei Cocok, nanti survei. kita dampingin. Oke, mantap. Terus, Bro, pertanyaan terakhir, Bro. Ya. Untuk launching pertama ini berapa produk yang di launching? Sudah terjual berapa? Kebanyakan yang belinya itu seperti apa? Maksudnya kalangan seperti apa? Usianya seperti apa? Atau orang kerja kah? Atau bisnismen? Atau apa gitu, Bro? Oke. Silakan, Bro. Menarik banget nih pertanyaannya nih. Jadi untuk tahap pertama ini kita akan launching di klaster pertama itu kita bangun langsung 24 unit. 24 unit. 24 Ada yang unit. beli, nggak ada yang beli? Kita bangun. Tetap bangun ya? Tetap bangun. Oh, Jadi oke. periode sekarang ini saat video ini dibuat ya, Hmm. itu masih mungkin DP dicicil 10 bulan loh. Oh, iya. Tapi kalau nanti contoh ya baru lihat video ini mungkin 6 bulan mendatang gitu ya, mungkin udah nggak berlaku nih. nggak bisa 10 bulan Nggak dong. bisa 10 bulan nih Karena karena rumahnya kita bangun langsung. Sudah mau jadi juga Kita ya. progresnya langsung bertahap, kita bangunnya per blok. Itu satu. Yang kedua, total penjualan, saya nggak ngomong total penjualan. Dari 24 unit ini, unit yang ada itu sekarang paling tinggal kurang lebih 5-6 unit aja. Wow, 5-6 unit Udah lagi. nggak banyak, Nggak banyak gitu. ya. Tapi nanti begitu ini selesai ya kita akan bangun lagi yang berikutnya. Akan bangun lagi Tapi ya. periode ini kan berarti kalau ngambil sekarang serah terima bisa lebih pendek. Karena kan yang saya tahu tuh keadaannya harga rumah segini ya, rata-rata itu ini first time buyer nih. Betul. Kebutuhan buat langsung tinggal itu penting. Betul. Jadi dia nggak mau inden lama-lama. Pengertian banget sih kayaknya developer ini. Wah parah sih, ini pengertian banget. Soal biaya, gue nggak siap nih biaya udah gue free-in semuanya. Iya, Soal DP belum renov segala macem, gue nggak perlu renov lagi. Kanopi udah gue kasih sebagus ini sama carportnya. Asik. DP yang harusnya dibayar sekali bayar, kita kasih angsur sampai rumahnya jadi. Mantap ya, 10 kali bayar ya. Kurang apa lagi coba ya? Iya makanya. Udah full service banget, udah bener-bener ngertiin kebutuhan dari konsumen ya. Bener. Dan Oke. rata-rata yang beli di sini memang karyawan sih. Karyawan. Dia Oh. masih kerja dan memang ya untuk gini loh. Harapan orang kan mau punya rumah semuanya. Angsuran 2 sampai let's say 3 sampai 4 juta lah. Oke. Gitu. Ekspektasinya gue ke Jakarta gampang. Hmm. Nah, kalau mau nyari Jakarta kayaknya udah nggak ada. Nggak usah ngomong nyari Jakarta, nyari di Serpong aja udah nggak ada. Nggak ada. Ya kita harus ke kota satelit lagi nih. Nah ini salah satunya adalah daerah Parung Panjang. Kenapa saya bilang ini satelit? Karena balik lagi, kita ke stasiun cuma 7 menit. Jadi ya semua orang rata-rata yang tinggal di sini ya semuanya KRL-an. Belum lagi nanti ada pengembangan infra, dari KRL juga akan pengembangan sampai ke line Bogor, itu nyatu. Plus tol juga nanti akan ada tol Serpong Parung. Mantap. Tapi kalau nunggu itu semua jadi ya mohon Harganya. maaf nih, harganya masih mungkin nggak sih cicilan 2-4 juta. Itu sama kayak kejadian orang saat ini ngomong, saya nyesel nih dulu nggak ngambil di Serpong. 20 tahun lalu siapa yang mau ngambil di Serpong? Nggak ada kali ya, orang Jakarta bilang tempat jin buang anak. Betul. Nah sekarang bukan jin yang tinggal di sana, tapi orang-orang yang ya uangnya ada sih sekarang Iya, sih. iya, Karena iya, harganya udah ember-emberan sekarang. Oke, berarti Gitu. ini salah satu solusinya ya. Betul. Kalau masih pengen dekat sama keramaian, Bener. aksesnya juga udah Karena enak. kita deket banget sama yang depannya B, belakangnya D itu. Itu jujur itu satu strength point buat kalian beli di sini. Karena kan ujung-ujungnya saat kita beli rumah, kita deket kemana sih?
Kita Betul. cara mengakses ke Jakarta gimana sih gampangnya? Itu semua udah terpenuhi di sini. Ngomong-ngomong Bro Ali kan dari Jakarta ya? Tinggal di Jakarta ya? Saya tinggal Jakarta Timur. Nah, dari Jakarta Timur ke sini setiap hari. Setiap hari. Kurang lebih estimasi waktu itu sekitar 1 jam 15-20 menit. Masa cuma 1 jam 15? 1 jam 15-20 menit. Itu naik apa tuh? Naik KRL. Naik KRL. Betul. Kalau itu saya Jakarta Timur, tapi kalau kalian mau ke pusat Jakarta, terutama saya ngomong Tanah Abang lah ya. Stasiun kan Tanah Abang tuh Iya, udah iya, integrate iya. di mana-mana tuh. Itu kurang lebih sekitar 45 sampai 55 menit. Jadi nggak nyampe 1 jam udah nyampe. Nggak nyampe ya? 1 jam. Oke. Terus kalau pakai mobil? Kalau pakai mobil ya kita masuknya ke akses tolnya yang ke Serpong lah. Tol Serpong. Tol, Gading Serpong. Tol Legok sekarang yang baru. Namanya Tol Legok. Hmm. Soalnya gue nggak enak kalau ngomong tol depannya B, belakangnya D. Oh, oke, Tol Ah, Legok gitu. ya. Jadi ya tol itu, nah itu kurang lebih kalau dari perumahan kita 20 menit. Dan kita kalau mau ngomong ke Jakarta, saya ngomong Jaksel lah ya, Iya, iya. daerah Kebayoran, yaitu kurang lebih 1 jam udah nyampe. 1 jam ya? 1 jam. Hmm. Itu udah sama kita ke sana ya, bukan nanti kita ke tol 20 menit tambah lagi sejam. Enggak, jadi udah sejam tuh udah nyampe. Kalau sana. dari Jaksel ya? Kalau ke Jaksel, ke Kalau Kebayoran Jaksel lah ya, kurang lebih. Kebayorannya 1 jam nyampe. Oke kok. Jadi untuk harga tadi sudah kita spill, lokasi sudah, produknya sudah, promonya sudah, siapa yang tinggal di sini juga sudah. Sekarang terakhir, apa sih nama perumahannya kok? Kita nama perumahan itu adalah The Serenity Resort Resident. The Serenity Resort and Residence, tepatnya ada di Jalan Dago ya? Jalan Raya Dago. Jalan Raya Dago. Kalau ngomong kelurahannya itu Cikuda, tapi kecamatannya Parung Panjang. Parung Orang taunya Panjang. Parung Panjang lah. Tapi Parung Panjang tuh gede banget. Sama kayak ngomongin Serpong tuh gede banget sebenarnya. Gede banget ya. Jadi buat Bapak Ibu semua yang mau tanya-tanya informasi lebih lengkapnya lagi mengenai The Serenity Parung Panjang ini, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp-nya Aris Konsultan Q yang ada di live phone Bapak Ibu semua, atau Bapak Ibu mau langsung kunjungan ke sini ketemu bro kita yang friendly banget, ada Bapak Bro Ali ya, tapi nanti Bapak Ibu harus ngomong loh. Taunya dari channelnya YouTube Tinggal Konsultan kasih lihat Q. channelnya aja. Tinggal kasih lihat ya kok ya. Kasih lihat videonya aja kok. Oke, Bro Ali, thank you banget buat Thank you. waktunya. Sukses buat proyeknya. Sukses Semoga buat- laris manis. Konsultan Q. Thank you banget. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Sukses buat Bapak Ibu semua dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.